Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema dalam fiqh al-mu'amalah, yaitu tentang akad muzara'ah dan mukhabarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Sedangkan benihnya adalah dari pemilik lahan. Kalau benihnya dari penggarap, maka disebut mukhabarah. Jadi perbedaannya antara muzara'ah dan mukhabarah masalah benihnya. Kalau benihnya dari pemilik lahan itu muzara'ah, kalau benihnya dari penggarap maka disebut mukhabarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama tentang hukum akad muzara'ah dan mukhabarah ini berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar, muzara'ah tidak diperbolehkan. Demikian juga Imam Syafi'i tidak membolehkan muzara'ah. Hanya saja menurut mazhab Syafi'i, muzara'ah dibolehkan kalau mengikuti akad musaqah. Ini dibolehkan karena kebutuhan. Karena seseorang yang telah melakukan akad musaqah, yaitu siraman untuk merawat suatu tumbuhan yang berbuah, maka di antara misalnya pohon kurma itu ada tanah yang kosong, maka boleh dilakukan akad muzara'ah bersama akad musaqah tersebut dengan syarat pekerjanya adalah sama. Menurut pendapat al-ashah dalam mazhab Syafi'i, disyaratkan tidak dipisah antara dua akad tersebut, yaitu akad musaqah dan muzara'ah, tapi harus bersambung. Dan tidak boleh akad muzara'ah mendahului akad musaqah, karena akad muzara'ah dibolehkan kalau mengikuti akad musaqah. Dan dalam mazhab Syafi'i, akad mukhabarah tidak diperbolehkan meskipun diikutkan dengan akad musaqah, karena tidak ada dasar hadisnya yang membolehkan akad tersebut menurut mazhab Syafi'i. Dalil mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan Zufar tentang tidak bolehnya akad muzara'ah, bahwa Nabi SAW melarang akad mukhabarah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibn Abdullah, dan Imam Muslim meriwayatkan juga dari Thabit ibni Ad-Dhahhak bahwa Rasulullah SAW melarang akad muzara'ah. Dan Abu Dawud meriwayatkan, demikian juga Imam An-Nasai dan Ahmad dan Al-Bukhari, hadis Rafi' yang melarang menyewakan tanah. Sedangkan apa yang dilakukan Nabi SAW terhadap penduduk Khaybar merupakan khorraj yang dibagi sepertiga atau seperempat hasil dari tanah tersebut dengan cara pemberian dan damai, dan ini diperbolehkan. Meskipun demikian, banyak di antara fuqaha
mazhab Syafi'i yang membolehkan akad muzara'ah dengan berdiri sendiri dengan dasar apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap penduduk Khaybar, dan mereka menjadikan mukhabarah seperti makna muzara'ah. Sedangkan dua murid Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad, dan juga Imam Malik, Imam Ahmad, Daud al-Zahiri, dan ini merupakan pendapat jumhur fuqaha, mengatakan bahwa muzara'ah itu diperbolehkan dengan dasar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mempekerjakan penduduk Khaybar dengan imbalan separuh dari hasil buah yang mereka dapatkan. Dan juga alasan diperbolehkannya karena muzara'ah adalah syirkah antara harta dan kerja, maka diperbolehkan seperti akad mudharabah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka pemilik modal yang tidak bisa menanam sendiri dan amil pekerja yang bisa melakukan pekerjaan tersebut, yaitu menanam, maka dengan akad muzara'ah ini akan terjadi kerjasama antara keduanya dalam memproduksi hasil pertanian dan juga investasi. Dan dalam mazhab Hanafi yang difatwakan adalah pendapat kedua murid Imam Abu Hanifah. Ini semua dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan manusia sudah banyak melakukan hal tersebut. Dan pendapat jumhur ulama ini adalah pendapat yang kuat, yaitu dibolehkannya akad muzara'ah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian rukun muzara'ah. Rukun muzara'ah kalau dalam mazhab Hanafi sebagaimana dalam akad-akad yang lainnya adalah ijab dan qabul. Sedangkan kalau menurut jumhur ulama diperinci, yaitu adanya aqidani, dua orang yang melakukan akad muzara'ah, yaitu antara pemilik lahan dan penggarap, kemudian ijab dan qabul atau sighah, kemudian objek dalam akad muzara'ah atau mahalul aqdi, yaitu manfaat dari tanah tersebut atau kerja dari penggarap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, objek dalam akad muzara'ah ini para ulama berbeda pendapat, yaitu antara manfaat tanah atau kerja dari penggarap. Menurut mazhab Hanafi, akad muzara'ah adalah di awal merupakan ijarah, akad sewa tenaga. Kemudian terakhir syirkah, karena ada pembagian hasil dari pertanian tersebut. Kalau benihnya dari penggarap, maka objek dalam akad muzara'ah ini adalah manfaat tanah. Dan jika benihnya dari pemilik lahan, maka objeknya adalah manfaat dari penggarap. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam mazhab Hambali, muzara'ah dan musaqah juga tidak membutuhkan adanya qabul secara lafadz, tapi cukup ketika seseorang melakukan amal atau kerja dalam akad muzara'ah ini, itu disebut dengan qabul, seperti dalam akad wakalah. Ketika seorang wakil melakukan suatu kerja, maka disebut dengan qabul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa sifat dari akad muzara'ah dan mukhabarah ini? Sifat akad muzara'ah
menurut mazhab Hanafi, seperti akad-akad kerjasama yang lainnya, merupakan akad ghairul lazim atau akad jaiz, yaitu akad yang bisa dibatalkan secara sepihak. Namun dalam mazhab Maliki, akad muzara'ah ini menjadi mengikat atau lazim, yaitu dengan menebarkan benih atau bibit di lahan sawah tersebut. Dan pendapat yang kuat dalam mazhab Maliki bahwa kerjasama-kerjasama dalam masalah harta itu menjadi lazim dengan ijab dan qabul, dengan sigoh. Ketika sigoh sudah dilaksanakan, ijab qabul sudah dilaksanakan, maka akadnya menjadi lazim. Dalam mazhab Hambali, muzara'ah dan musaqah merupakan akad yang tidak mengikat atau ghairul lazim bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, bisa membatalkannya. Dan akad bisa batal dengan meninggalnya salah satu dari orang yang melakukan transaksi. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada beberapa kondisi dari akad muzara'ah. Menurut Shahibani, dua murid Imam Abu Hanifah, ada 4 kondisi. Dalam 3 kondisi akad muzara'ah itu sah, dan dalam 1 kondisi akad muzara'ah dianggap batil. Yang pertama, ketika tanah dan bibit atau benihnya dari satu orang, kemudian kerja dan hewan yang digunakan dalam menanam dari pihak yang lain, maka muzara'ah ini diperbolehkan. Dan pemilik lahan dan benih tadi itu statusnya sebagai yang menyewa tenaga pekerja tersebut. Sedangkan hewan yang digunakan dalam menanam itu bagian atau mengikuti pekerja, karena hewan adalah alat dalam bekerja. Kondisi yang kedua yaitu ketika lahannya dari satu orang, kemudian hewan dan benihnya dari hewan, benih dan kerjanya dari pihak lain, maka muzara'ah ini juga diperbolehkan. Dan amil atau pekerja statusnya menjadi penyewa dari tanah dengan sebagian hasil yang akan dihasilkan oleh tanaman di tanah tersebut. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu tanah, hewan, dan benih dari satu orang, kemudian kerjanya dari orang lain, maka ini juga diperbolehkan. Dan pemilik lahan statusnya menjadi penyewa tenaga penggarap tersebut dengan memberikan sebagian dari hasil tanaman tersebut. Kemudian yang keempat, jika tanah dan hewan dari seseorang, kemudian bibit dan kerja dari orang lain, maka akad muzara'ah ini rusak dalam riwayat yang zahir. Karena seandainya ini dijadikan sebagai akad ijarah atau nyewa tanah, maka adanya pensyaratan hewan kepada pemiliknya ini merusak akad ijarah tersebut, karena tidak mungkin menjadikan hewan itu bagian dari tanah, karena beda antara hewan dan tanah dalam hal manfaatnya. Karena manfaat hewan tidak satu jenis dengan manfaat tanah. Tanah itu untuk menumbuhkan tanaman dan hewan untuk kerja dan membuka lahan tersebut. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika muzara'ah, akad muzara'ah itu
sah, apa hukum-hukum yang berkaitan dengan muzara'ah yang sahihah tersebut. Yang pertama, ketika akad muzara'ah itu sah menurut mazhab Hanafi, maka hukum yang pertama adalah semua yang berkaitan dengan kerja dalam muzara'ah ini yang dibutuhkan untuk menanam seperti biaya benih, kemudian biaya penjagaan, maka ditanggung oleh pekerja atau muzari', karena akad sudah mencakup hal itu. Maka biaya pembenihan, biaya penjagaan ditanggung oleh pemilik lahan, karena akad muzara'ah sudah mencakup hal itu. Kemudian yang kedua, semua pembiayaan yang berkaitan dengan penanaman seperti pupuk dan mencabuti rumput, kemudian pemanenan, maka ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai dengan porsinya dalam hasil panen tersebut. Dalam mazhab Maliki, pekerja bertanggung jawab setelah membajak dan menanam, bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang dibutuhkan dalam proses penanaman tersebut, seperti menyirami, membersihkan, dan memanen dan mengangkutnya, dan juga membersihkannya sampai menjadi biji yang sudah bersih, kemudian membaginya ke dalam takaran-takaran. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan muzara'ah yang sudah sah ini, bahwa hasil panen dibagi menjadi bagian untuk kedua belah pihak sesuai dengan yang disyaratkan yang telah disepakati dalam akad. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna 'inda syurutihim, bahwa orang-orang Islam itu sesuai dengan apa yang mereka syaratkan. Kemudian hukum yang keempat adalah bahwa akad muzara'ah sifatnya tidak mengikat menurut mazhab Hambali, dan menurut mazhab Maliki menjadi mengikat atau lazim dengan ditebarkannya benih. Dan dalam mazhab Hanafi, akad muzara'ah adalah akad ghairu lazim, tidak mengikat bagi pemilik benih, dan merupakan akad lazim atau mengikat bagi orang atau pihak lain dalam transaksi tersebut. Dia tidak boleh membatalkan akad muzara'ah tersebut kecuali adanya uzur. Kalau pemilik benih tidak mau bekerja, maka tidak dipaksa untuk bekerja. Tapi kalau pihak yang bukan pemberi benih dia tidak mau bekerja, maka dia bisa dipaksa oleh hakim untuk bekerja, karena agar tidak terjadi kemadharatan dalam akad tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum yang kelima adalah bahwa proses pembajakan dan penyiraman kalau disepakati dalam akad atau disyaratkan, maka harus dipenuhi seperti yang disyaratkan tersebut. Kalau belum disepakati dalam akad, maka diberlakukan seperti tradisi yang ada di masyarakat tersebut. Kalau biasanya disirami dengan air hujan, maka tidak ada yang dipaksa untuk melakukan kerja penyiraman dalam akad tersebut. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum berikutnya adalah diperbolehkan adanya tambahan dalam pembagian hasil panen, tambahan dari apa yang sudah disyaratkan. Tentunya ini kalau disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian hukum berikutnya, kalau salah satu orang yang melakukan transaksi meninggal,
sebelum masa panen, maka tanaman tersebut dibiarkan sampai panen. Dan bagi pemilik lahan tidak ada tanggungan dengan diteruskannya masa akad muzaraah tersebut sampai panen. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukum dari muzaraah yang rusak menurut mazhab Hanafi. Ketika akad muzaraah rusak, maka tidak ada kewajiban atas muzari' dalam melaksanakan kerja muzaraah, karena kewajiban amal tersebut karena akad, sedangkan akadnya ini adalah tidak sah. Kemudian hasil panen dari tanaman semuanya diberikan kepada pemilik benih, baik itu dari pemilik lahan maupun penggarap, karena hasil panen itu didapatkan karena tumbuhnya dari kepemilikan tersebut, bukan dengan syarat. Malikiyah dan Hanabilah sepakat dengan Hanafiyah dalam masalah ini, bahwa akad muzaraah ketika rusak, maka hasil tanaman itu seluruhnya diberikan kepada pemilik benih. Kemudian yang ketiga, jika benih dari pemilik tanah, maka penggarap dengan rusaknya akad muzaraah itu berhak mendapatkan ajr misl, upah sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Jika benihnya dari amil, dari penggarap, maka pemilik tanah mendapat ajr misli ardihi, mendapat upah seperti tanah semisalnya ketika digarap tanahnya. Karena akad dalam dua kondisi ini adalah istijar, akad sewa. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hukum yang keempat ketika akad muzaraah itu rusak, yaitu wajib memberikan upah semisal meskipun tanah tersebut tidak menghasilkan sesuatu setelah dikerjakan oleh penggarap. Karena muzaraah dalam hal ini seperti akad ijarah, dan ujroh, upah dalam akad ijarah yang rusak tidak wajib kecuali sesuai dengan kerja yang real. Kemudian hukum yang kelima adalah wajib memberikan upah sepadan dalam muzaraah yang rusak seperti yang telah disebutkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, sesuai dengan ridho kedua belah pihak dan tentunya dengan memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak sebisanya. Dan menurut Muhammad, muridnya Imam Abu Hanifah, wajib memberikan upah sepadan secara sempurna meskipun besar upah tersebut, karena menurut beliau upah ini itu adalah kadar nilai dari manfaat yang harus dipenuhinya, dan dia sudah mendapatkan manfaat tersebut dengan akad yang rusak tersebut, maka dia wajib memberikan nilai tersebut. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menurut mazhab Maliki, muzaraah yang rusak dan diketahui rusaknya sebelum mulai kerja, maka wajib dibatalkan. Jika diketahui setelah mulai kerja, maka tidak dibatalkan, dan hasil tanaman itu bagi kedua belah pihak sesuai dengan porsi lahan tanah, kerja, dan benih, kecuali jika salah satunya memberikan kedua dari tiga hal tersebut, maka dia mendapatkan semua hasil panennya, dan bagi pihak lain mendapatkan upah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita tentang akad muzaraah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.